Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang pembuatan kuis di desain media interaktif menggunakan aplikasi Adobe Flash Professional. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang desain kuis yang sudah saya buat. Kemarin sudah saya coba, sekarang saya mau tutorialkan biar nanti kalau ada permasalahan tinggal di play ulang atau di style ulang videonya. Jadi nanti di tampilan awal adalah seperti ini, ada kuis, kemudian memasukkan nama, nomor absen, kemudian klik mulai dan mengerjakan. Desain ini tidak harus seperti ini, disesuaikan dengan konsep yang kalian ambil ya. Boleh nama, kemudian dikasih tambahan apa dan seterusnya. Soalnya yang nanti saya pakai adalah ada 5 soal, 45. Kemudian yang terakhir adalah hasil kuis. Desainnya perhatikan, jadi nanti teks itu ada berbagai pilihan. Ada yang namanya static text, ada yang namanya input text, berarti dia nanti yang apapun yang diketik di input text dia akan bisa diambil atau disimpan sesuai kebutuhan. Kemudian ada yang namanya dynamic. Dynamic itu dia bisa diganti ya, bisa diganti sesuai dengan script yang nanti kalian buat. Jadi yang ini dynamic ya, jadi yang kalau untuk menampilkan data itu berarti pakainya dynamic. Kalau mengambil data yang nanti diketikkan itu namanya input text. Kalau static itu dia menampilkan teks-teks standar, teks biasa yang mau ditampilkan. Saya ulangi lagi, kalau input itu nanti diambil atau mengambil nilainya. Kalau dynamic untuk menampilkan, dynamic ini untuk menampilkan. Oke, saya rasa cukup jelas. Jadi nanti desainnya seperti ini untuk soalnya. Di sini ada pertanyaannya apa, bla 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 bla. Jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D. Ini adalah button. Ini adalah button. Kemudian ada button next. Jika sudah selesai menjawab, button nextnya muncul, skornya berapa, jika benar dia tambah 1, seterusnya sampai selesai ke soal 5, kemudian skor totalnya berapa, dan diakhiri dengan hasil kuis. Nama yang diinputkan siapa, nomor absennya siapa tadi, kemudian di kotaan ini dinamik ya, dinamik ya, walaupun ada kotaannya kelihatan berintik-berintik, nanti dia tidak kelihatan kotaannya. Kalau yang ini diperlihatkan kotaannya tapi tetap dinamik. Bedanya di sini ya. Show border around text. Kalau yang ini disable, tidak diperlihatkan bordernya atau garis pinggirnya, garis tepinya. Kalau yang ini diperlihatkan. Saya lanjutkan. Setelah kalian mengetahui desainnya, saya coba untuk menjalankan. Jadi menginputkan nama dulu, misalkan saya kasih nama, nomor absennya 1, kemudian saya klik mulai. Jika saya jawab benar, maka skor akan menambah 1. Jika salah, dia tidak akan menambah. Oke, untuk jawabannya 1, 2, 3, 4 itu urut A, B, C, D. Oke, jawabannya benar A. Oke, soal nomor 1. Jadi kalau saya klik soalnya, saya klik jawabannya tadi, secara otomatis tombol ini itu akan redup. Ini istilahnya alfanya itu diturunkan, transparansinya diturunkan, jadi kelihatan agak redup, biar kelihatan disable. Dan tombol ini pun di disable. Disable itu
itu apa Pak? Dia tidak bisa aktif. Yang seharusnya kalau diarahkan mouse ini diarahkan ke tombol, dia akan berubah menjadi kayak gambar jari-jari. Karena ini di disable, dia tidak keluar, tidak bisa diklik ya. Oke, ya tidak bisa diklik. Kenapa? Kalau nanti tidak di disable, setelah jawab A misalkan, oh benar jawab A lagi, ini bisa kemungkinan nanti nambah. Jadi logikanya atau normalnya jika sudah jawab satu kali, sudah disimpan, disable, kemudian munculkan next. Next tadi saya visible-nya saya true, visible-nya saya false. Jadi sebelum dia menjawab, next ini disembunyikan. Visible itu disembunyikan ya. Disembunyikan apa enggak? Kalau disembunyikannya true, berarti dia nanti tampil. Jika tidak, berarti nanti tidak tampil. Oke. Kemudian saya klik tombol next. Nah, di sini sama nanti ada tombol nextnya. Cuma tidak saya aktifkan dulu. Visible-nya false, jadi dia tidak kelihatan. Setelah saya klik, jawaban nomor 2 yang benar adalah B. Coba saya jawab yang salah, C. Muncul keterangannya salah. Skor yang tadi 1 tidak menambah atau tidak bertambah, tetap 1. Nah, dan tombol button next dia muncul lagi. Next, C betul, D betul. Yang nomor 5 saya taruh A ya. Next. Oke, total tadi 4 skornya, kemudian saya kalikan 20. 4 kali 20 80. Kemudian ada tombol ulang untuk mengulangi kuisnya. Jadi dia nanti larinya ke kuis, bukan ke menu utama ya kalau kalian buat. Oke, seperti itu nanti desainnya. Hasil akhirnya. Sekarang saya buat yang baru, tapi konsepnya sama, modelnya sama, skripnya kalau nanti saya jelaskan. Untuk tutorial ini saya copy paste ya, tapi tetap saya jelaskan nanti. Jadi untuk skripnya yang ini ya tetap nanti saya copy paste aja, nanti kalian ketik, tapi tetap saya jelaskan ini alurnya bagaimana, ini membuatnya bagaimana, dan seterusnya. Oke, saya mulai. Saya buat file baru, new. Yang penting ini action scriptnya 3, desainnya tergantung kalian buatnya. Saya buat standar, saya klik OK. Tadi saya sudah bilang ada beberapa tipe teks, ada static, ada input, dan ada dynamic, tergantung kebutuhan. Ingat ya. Oke, karena quiz hanya sebuah tulisan saja, berarti saya pakainya adalah static. Pastikan ininya pas dulu di static. Saya klik di sini, quiz. Saya kasih spasi biar, walaupun di sini udah ada pengaturnya, saya kasih manual. Kemudian saya besarkan dikit, saya taruh tengah. Pakai argumen, jangan lupa dicentang. Ya. Oke, udah. Matikan dikit. Saya buat statik lagi untuk nama, saya turunkan 25 nama. Oke, kemudian saya duplikatnya mana ya? Ini double klik kiri, kemudian nomor absen. Oke, sudah. Kemudian setelah static, selanjutnya adalah membuat teks tapi dia berupa input ya. Kenapa? Karena nanti diambil. Oke, perlunya disesuaikan, desain sebagus mungkin. Oke, saya taruh sampai sini.
Kemudian perhatikan ini, kalau input teks itu dia ada namanya, kalau static tidak ada. Kenapa? Karena yang input teks nanti dia dikasih nama biar bisa dipanggil atau diambil nilainya. Oke, saya duplikat karena belum saya kasih nama, jadi aman. Saya paste. Karena nomor absen sedikit saya kasih ini. Kemudian saya buat button mulainya ya, button mulai saya buat kayak ini misalkan ya, primitif hitam ya. Saya ganti warnanya deh ya, saya kasih tagnya bukan input static, saya buat namanya mulai, saya besarkan ya. Warnanya sama slash. Oke. Lalu sakit. Oke. Setelah selesai mendesain tombolnya, kemudian buat dia sebagai button. Caranya klik kanan, convert the symbol, saya ambil simbol mulai. Udah begini ya. Sorry caps locknya masih hidup, sim mulai untuk macam ya, simbol mulai itu deh ya, mulai pakainya adalah button. Oke. Nah, dia udah jadi simbol button, ada namanya, langsung aja dikasih ptn mulai ya, saya samakan biar nanti tidak rubah terlalu banyak. Oke, ptn mulai ya. Ini A, B, ptn next, nama, nomor absen, score tag, keterangan. Oke, setelah selesai, kemudian selanjutnya adalah membuat desain dari pertanyaan. Jadi setelah klik mulai, nanti dia lemparnya itu ke frame kedua, frame pertanyaan. Klik kanan, insert keyframe, atau bisa tekan tombol F6 sama ya. Oke. 1, 2, 1. Karena desainnya beda, desainnya nanti buat seperti ini. Jadi tidak desain semuanya ya, nanti hanya desain tiga saja, awal, soal, akhir. Loh kok begitu Pak? Ya, untuk pertanyaannya nanti tinggal di duplikat ya, karena sama semua, tinggal membedakan tombolnya saja. Tombol yang di soal nomor 1A, soal nomor 2 A2, dan seterusnya sampai A5 ya, karena button itu hanya satu. Kalau sama pernah saya coba itu bisa, tapi ada disfungsi di penskoran, kadang bisa nyumblah, kadang dia malah tidak mau menyumblah ya. Oke, jadi dibedakan aja sampai A5. Oke, didesain ada nama, nomor absen, kemudian pertanyaannya, skor, jawaban. Berarti kan nomor 2 saya hapus yang atas, namanya saya akan ditaruh di atas, nomor absennya segini,
Saya kecilkan ukurannya, cukup. Hmm, 15 ya. Oke. Oke, berarti kan di sini karena ini input tag, saya ganti buat dynamic. Nah, jadi dari yang input tag itu untuk mengambil nilai, kalau dynamic untuk menampilkannya. Dynamic, jelas ya, jangan sampai salah. Kalau ini masih input text, nanti biasanya dia bisa diketik, bisa dirubah. Kalau dynamic enggak, dia tergantung nanti scriptnya. Oke, jangan lupa ini namanya adalah nama, ini adalah nomor absen. Kenapa saya samakan? Soalnya nanti scriptnya saya copy paste ya, tetap bisa nanti kalau ada error dicek bisa. Oke, jadi nanti kalau kalian membuat tidak harus sama seperti ini, yang penting apa? Namanya kalian ingat ya, ditulis si nama ini yang nanti dipanggil di script ya. Button apa namanya untuk mengambilnya. Oke, jelas ya, saya lanjutkan. Kemudian button mulai tidak ada karena button next ya nanti yang ada. Kemudian di sini nanti adalah pertanyaan, skor, keterangan, gitu ya. Terus saya cek lagi. Oke, pertanyaan. Nah ini sekarang masuk di pertanyaan static sama ukurannya disesuaikan. Langsung gini aja ya. 1 titik soal nomor 1. Ya udah, saya copy, lagi, betul pak? Saya posisi ini saya ganti check all open A. Saya duplicate, copy, BCD. Oke, sini ada B, kemudian C, dan yang terakhir adalah D. Sudah, ini yang penting kalian buat tombolnya sekarang. Tombol apa? Tombol untuk pilihan jawabannya. Oke, caranya sama ya, tujuannya boleh kalian sesuaikan, tidak harus. Nanti coba saya pakai tombol. Oke, misalkan seperti ini. Oh my bad. Oke, saya ganti warnanya. Terserah warnanya, dia bisa disesuaikan. Saya buat yang agak gelap deh. Oke, jangan lupa teksnya dikasih. Oh, warnanya sama, ganti ya, putih.
set. Saya zoom, sesuaikan desainnya, taruh tengah, saya besarkan. Oke, sekarang besar ya, saya besar. Oke, 25, 26. Oke, cukup. Kemudian saya buat dia sebagai button. Ini simbol dulu, simbol A. Oke. Kemudian saya duplikat, biar tidak usah buat banyak-banyak. Oke, simbol A, kok hilang. Duplikat, ganti simbol B, duplikat lagi, ganti simbol C, duplikat yang terakhir, ganti simbol D. Oke, tinggal ngeluarin B. Udah kok masih A ya, kan belum dirubah. Coba teksnya ganti P. Oke, yang C ubah teksnya ganti C. Oke, antara simbol D, button D. Jadi D. Oke, sekarang seru ternyata ya. Oh ya, saya lupa, ini ada di dalamnya. Saya cut template, cut ya, pastikan keluar dulu dari skinnya. Saya lupa tadi untuk keluar di skinnya, keluar skin baru pasang, keluar screen baru pasang. Saya kecilkan ukuran, tekan shift ya biar presisi. Di sini oke. Oke, saya besarin dikit. Propertinya ada scale. Oke, saya besarkan. Ya, didesain sebagus mungkin. Saya rasa cukup yang ini. Oke, berarti kan di sini jangan lupa kasih namanya. Saya kasih nama A karena dia, agak celahnya A karena dia ada di soal nomor 1. B, A1 boleh Pak, B1 boleh Pak, silahkan. Yang penting nama itu nanti di script sesuai. C, terakhir D. Oke, tinggal ngasih skor, static, skor. Oke, apa lo skor C.2 warnanya putih ya.
skor. Kalau emang dia tidak cukup di sini, coba didesain sedemikian rupa biar dia tetap kelihatan. Oke, skornya ada di sini. Kemudian karena dia nanti tampilan, saya copy dari sini, paste. Dia untuk menampilkan skornya saya agak besar, jadi ukurannya saya besarkan juga. Oke, cukup lah segini. Skor. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau yang ini nanti dia tidak kelihatan, garis rintik-rintiknya tidak kelihatan. Kalau yang ini nanti saya perlihatkan bordernya, jadi nanti ada kotaknya. Nah, saya besarkan begini 30. Oke, cukup. Kemudian satu lagi untuk keterangan betul atau tidaknya. Oke, sini ya, saya urutkan aja. Saya kasih nama cut kalau ada salah. Saya nanti coba cut. Oke, cut skor txt no absen. No absen udah. Ya. Skor txt udah. Kecil semua saya, biar nanti kalau dipanggil saya copy paste tidak ada errornya. Udah lah, artian apa, namanya sama semua gitu. Jadi kalau kalian kan ngetik dari awal, skripnya harus disamakan. Oke, ini keterangan, dan tinggal buat button next ya. Button nextnya saya mau pilih ini ya, ini aja deh, dari bawah. Kemudian saya mau potong dia. Oke, potong, hapus. Oke, saya mau ganti warnanya, dia agak kuning, bisa kuning ya. Nah, gak bagus. Ya. Dari siap. Dari sini kasih teks static, bukan dynamic. Next atau lanjut boleh ya. Monggo, tergantung desain kalian. Next. Ya, sama saya kasih thumbnya agak bosan. Oke, saya besarkan. Next. Oke, dan saya tinggal buat simbol, create simbol, convert to simbol, nama simbol next ya. Bedakan nama simbol sama nama button ya. Simbol next button bagian di sana tengah. Udah jadi ya. Jadi nanti tinggal di copy paste aja, karena skripnya nanti sama, beda di nama-nama buttonnya aja. Oke, saya lanjut, agak lama memang. Oke, setelah selesai desain yang ini, saya tidak perlu untuk membuat ulang lagi. Jadi saya butuh dia tinggal di insert keyframe soal nomor 2, saya ganti biar tidak bingung. Nomor 2
klik kanan lagi, insert keyframe, atau tekan tombol F6 juga bisa. Sekarang saya praktekkan untuk menekan menggunakan tombol F6, tinggal di insert keyframe. Saya dengan tombol F6 tadi. Saya dengan F6 lagi. 5. Udah ada 5 soal. Kemudian saya cek lagi. 4, 3, 2, 1. Oke. Yang terakhir adalah desain untuk hasil saya duplikat dari sini. Saya copy frame, dan saya insert blank, saya paste ya guys. Saya copy dulu, saya paste ya guys. Saya tinggal edit hasil kuis. Oke, hasil kuis, achievement stage, taruh di tengah. Nama nomor absen ada, tinggal munculkan, kena dikit. Oke, saya kecilkan deh. Ya berkah. Satu. Saya samakan ukurannya. Oke, kalau sudah, kemudian saya kasih dinamik untuk hasilnya. Saya cek dulu namanya apa. Total. Ini mulai kita harus duplikat dulu biar dia tidak ganti. Oke, tombol ulang gitu. Tombol simbol ulang. Oke, keluarkan, buang yang ini, dikecilkan, ini bisa. Oke, ulang. Masuk ke properties, saya kecilkan. Oke, sesuaikan ya. Jadi desain kalian yang menentukan bagus tidaknya. Oke, ulang. Sudah saya buat, kemudian keluar dari skin. Teksnya ya. Saya lupa. Saya ini aja copy. Setelah saya turunkan, saya ganti namanya adalah total. Oke, ini ada no absen. Ini ada nama. Oke, sudah. Ini total. Saya bisa. Totalnya berapa sih? Ya udah, desainnya udah selesai. Sekarang masuk ke script ya. Perhatikan dengan sangat-sangat biar nanti tidak bingung. Saya save dulu deh.
Load quiz. Biar beda. Load quiz. Oke. Sudah. Kalau saya play seperti ini dia kayak animasi. Dek 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 dek. Dan selesai. Oke. Berarti tambah layar, ini ada layar pertanyaannya, kemudian layar adalah insert layar, ini adalah isinya adalah script ya, boleh diganti boleh tidak, biarkan aja. Kemudian ini sudah ada keyframe-nya. Oke, ini kalau kalian klik kanan dia tidak bisa ya, kalau saya kenal jadinya di sini. Kenapa? Karena ini masih include di frame 1, masih sama dengan. Makanya kalau mau membedakan adalah frame-nya yang mau dikasih script yang mana. Yang nomor 2 Pak, itu klik kanan insert keyframe. Jelas ya, insert keyframe. Oke, tadi saya sudah bilang untuk kali ini yang script saya copy paste, tapi tetap saya jelaskan biar cepet, tidak terlalu lama tutorialnya. Oke, klik kanan action atau tombol F9, saya copy paste. Oke, saya paste di sini. Import flash event, mouse event sama, karena nanti menggunakan mouse event. Mouse event itu apa yang dilakukan oleh mouse ya, apa yang dilakukan oleh mouse pointer ya. Karena nanti menggunakan mouse diklik klik klik dan seterusnya. Jadi import flash events, mouse event wajib ada. Oke, kemudian diberhentikan dulu, di stop dulu, dia tidak jalan seperti animasi. Kemudian ini yang penting, karena ini ada berupa inputan harus ada tempat untuk menyimpannya. Tempat untuk menyimpannya, maka kalian harus buat tempat penyimpanannya. Ini adalah tempat penyimpanannya. Caranya buat variabel atau tempat penyimpanan, istilah saya var, kemudian diikuti dengan nama variabel titik 2 tipe data. String itu berarti karakter. Kemudian saya buat nomor absen, saya kasih string karakter. Loh, nomor absen itu bukan angka ya Pak nanti ya, tapi dia tidak digunakan untuk perhitungan, tidak digunakan untuk aritmatik, makanya saya gunakan string. Nah, kalau skor, karena itu nanti dia digunakan untuk penjumlahan, ada maka saya gunakan number. Kan integer tapi number bersama. Kalau number itu lebih kompleks ya, dia bisa desimal, bisa bilangan letters. Oke, kalau sudah buat, perhatikan di sini, ini adalah namanya. Nama itu terserah kalian ya. Saya akan, karena ini berhubung dia ingin karena ini adalah inputannya berupa nama, maka saya kasih di sini v nama variabel, v nomor absen variabel, ada skor. Skor number sama dengan 0. Oh ya, tipe data sama dengan kemudian isinya. Kalau 0 berarti seperti ini, itu tidak ada isinya. Number 0 berarti belum ada nilainya. Kemudian di sini ada button mulai, btn mulai, button mulai, btn mulai, add event listener. Jika ada event atau pergerakan dari mouse event berupa apa? Klik add event listener mouse event titik klik koma, maka dia merujuk ke fungsi mulai. Ini namanya fungsi, nama fungsi. Fungsi mulai mana? Ke bawahnya dilihat. Fungsi mulai. Oke, buat fungsi mulai. Apa perintah yang ada di fungsi mulai? Caranya seperti ini, berlangsungnya it event mouse event kemudian void, yang dikerjakan apa aja. Perhatikan dimulai. V nama txt text. Jadi variabel nama ini yang ada di atas ini itu sama, ini variabel nama, cuma bedanya ini sudah dideklarasikan untuk menyimpan file string, karakter, nama, huruf dan seterusnya. Kemudian nomor absen ada untuk menyimpan nomor absennya. Oke,
Ya berarti kan perintah dari mulai. Jika button mulai diklik, dia akan diperintahkan untuk v nama, variabel nama, isi ya, sama dengan itu kalau di MTK x sama dengan 1, berarti nilai x itu adalah 1. Kalau yang ini adalah ingin memasukkan data ke variabel nama, caranya adalah nama variabelnya, yaitu dicontohkan adalah v nama, kemudian sama dengan, nah ini adalah perintah untuk masukkan, kemudian apa yang ingin dimasukkan, karena ini adalah dari inputan tadi nama, makanya adalah nama txt titik atau dot text ya, jadi nama txt dot text ya. Perhatikan di sini nama txt, saya cek dulu kok nama txt ya, oh iya benar nama txt, nomor absen txt. Oke, ini sudah saya kasih, oh belum ya, nama txt. So, oke, perhatikan yang belum, nama txt, kemudian no absen txt, no absen text, no absen txt. Oke, udah klasik di input tapi dinamik. Ini sama bukan input, oh sorry benar-benar. Oke, kirain yang belakang. Jadi nama txt, namanya harusnya input ini adalah nama absen txt. Saya save. Jadi jika button mulai diklik, maka v nama, variabel nama, kasih nilai nama txt tadi itu, yang nama txt tadi sudah saya buat. Kemudian nomor absen dibuat dari inputan ini, no absen txt titik text, ini wajib ya, titik text ya, mengidentifikasikan kalau yang tidak adalah berupa inputan teks. Kemudian dia disuruh pergi ke frame 2 dan berhenti, go to frame 2 and stop di frame 2. Oke, udah, saya lanjutkan lagi. Jadi ini hanya untuk mulai saja, nama dan nomor bisa diinputkan, kemudian disimpan dan nanti ditampilkan di dynamic text-nya. Oke, saya coba jalankan, ada error enggak? Oh enggak kelihatan ya. Oke, saya kasih apa ya, border, coba. Oke, oh gini benar, lebih enak ini. Oke, namaku, nomor absen. Ini kan tidak bisa ya. Oh, kok dinamik input. Oke, selesai. Nama berdua. Oke, dia jalan, udah mulai jalan. Ini, oh ya, perhatikan ya, kalau menggunakan dynamic atau input text, pastikan kalian anti aliasnya ganti user device font. Kenapa? Kalau pakai yang lain kadang munculnya itu tidak keseluruhan ya. Kemarin saya coba itu tulisan betul jadi itu, tapi setelah saya ganti use device font, dia bisa muncul sesuai dengan tulisan yang saya buat. Oke, gitu. Saya lanjutkan lagi karena button mulai, yang tampilan awal sudah selesai. Sekarang saya ganti di sini, saya klik kanan, insert keyframe lagi. Nah, dia ada keyframe-nya lagi. Saya klik kanan, action. Oke. Jadi di sini nanti disuruh untuk menampilkan nama sama nomor absen.
saya copy paste ya. Oke, select all, copy, kemudian taruh sini, paste. Saya jelaskan satu persatu. Yang penting yang jelas itu adalah kalian tahu nama tombolnya. Kok ada ya? Satu. Oh ini. Select all, copy. Kemudian select all, paste. Oke, perhatikan di sini. Yang penting kalian tahu ini. Dari buttonnya A, B, C, dan D. Nah, kalau sudah tahu namanya, kemudian disesuaikan. Saya klik di sini. Perhatikan di sini. Import first event wajib stop. Nah, sekarang ini nama the text sama dengan nama. Variabel nama. Dari variabel nama kan sudah dikasih isinya apa? Nama yang diinputkan. Nah, sekarang nama the text ini apa? Nama ini dari dinamik ini. Nama. Kemudian di sini no absent ada dari dinamik ini. Oke. Terus ada teksnya Pak ya. Untuk menampilkan data teks yang ada di dinamik wajib diikuti dengan titik teks. Jadi nama dinamiknya, nama teksnya apa tadi, kemudian diikuti dengan titik teks sama dengan v nama teks dengan v nama. Jadi nama ini nanti bisa tampil dengan isian dari variabel nama yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nomor absen pun seperti itu. Nah, ini yang penting. Apa itu visible? Tadi di awal kan sudah pada saat saya di sini. Nah, bisa ada visible. Kalau saya ini true, visible-nya ini iya benar, visible-nya ini maksudnya true. Kalau false seperti ini, hilang dia, tidak kelihatan. Kita gunakan fasilitas ini jadi visibly. Kita gunakan fasilitas dengan action. Jadi button next itu ya tadi itu. Button next visible-nya di false. Jadi tampilannya itu dihilangkan dulu, tidak disetujui ya. Dihilangkan dulu. Nanti setelah diklik baru dia nanti diklik jawab, dia nanti muncul entah itu benar atau entah itu salah. Kemudian logingannya, jika saya klik A, dia harus mengoreksi apakah jawaban benar dan tidak. Sekarang saya buat yang namanya fungsinya itu hanya 2, karena jawabannya tidak benar sama salah. Jadi saya nyebut fungsinya 2, fungsinya ke benar atau ke salah. Jadi nanti mudah. Jadi tombol A benar apa salah? Oh benar, oke. Jadi nanti buatnya ada jawaban benar sama ada jawaban salah, fungsinya itu. Kalau benar itu apa? Nah, ada di sini. Mouse enable false. Mouse enable itu apa? Mouse enable itu dia bisa aktif enggak? Jadi kalau perhatikan di sini. Jadi saya sudah jelaskan sebenarnya. Oke, perhatikan di sini. Saya kontrol. Saya kasih nama 1. Ini namanya enable. Jadi kalau saya akan mouse-nya ke sini, itu dia nanti berubah menjadi sebuah jari tangan ya. Dia diminta untuk diklik karena ini adalah sebuah button. Oke. Kemudian ini kalau sudah selesai saya klik ini yang namanya disable. Dia tidak bisa diapa-apain. Mouse-nya ya seperti atas ya seperti biasa, dianggap tidak ada tombol. Ini namanya disable. Kemudian warna buramnya itu diambil dari alpha. Alphanya dikurangi. Oke, berarti kan di sini. Misalkan saya punya gambar manual ini
saya kasih 0,5, saya zoom aja ya, zoom. Oke, kemudian sini, di sini ada yang namanya alpha. Alphanya kalau saya kasih separuh, dia akan seperti visible. Dia warnanya agak usam. Padahal warnanya aslinya agak cerah, gitu ya. Jadi alfanya itu untuk dia kecerahannya, apakah dia transparan atau kelihatan cetak, kontrasnya tinggi. Oke, sudah, saya kembali ke sini. Ya kan, beda. Oke. Saya ada. Oke. Jadi itu yang namanya alpha, dia untuk memberikan efek warna yang agak redup. Biar tahu, oh itu udah jawab, udah bisa di itu lagi, udah bisa diklik lagi. Oke, udah. Kalau udah seperti ini, tinggal masukkan scriptnya. Button next visible false, jadi tombol button nextnya itu nanti dia tidak kelihatan, visible-nya false. Dan kemudian perhatikan di sini, kalau saya klik add event listener, masuk event klik, dia fungsi ke jawab benar ya. Jadi kalau dia nomor 1, jawabannya betul. Kalau salah tinggal seperti ini, dia jawab B, berarti kesalah. C kesalah, D kesalah. Tidak usah buat satu-satu, itu nanti ngapain. Tapi tinggal dibuat fungsi. Jika benar, fungsinya ada di bawah. Jika benar, semua mouse tadi itu dinonaktifkan atau di disable namanya. Mouse enable-nya false atau mouse-nya itu disable. Kemudian alpha ini, tadi yang saya sudah jelaskan, alpha ini yang dimaksud adalah untuk meredupkan warnanya biar kelihatan udah disable, tidak bisa digunakan lagi kalau sudah mengklik. Oke, kemudian skor, ini penting karena dia jawaban benar, maka skor itu yang ada di awal tadi. Skor skor plus 1. Oke, skor plus 1, skor.txt, skor to string. Dapat gimana? Oke, ini ya skornya itu diawali dengan tipe data number dan datanya adalah 0 jika tidak ada penambahannya 0. Oke, jadi skor plus sama dengan 1 ini adalah maksudnya adalah jika jawaban benar maka skor ditambah 1, yang aslinya misalkan 1, kok klik lagi dia akan menjadi 1 plus 1, hasilnya 2 dan seterusnya. Kemudian setelah tahu skornya dari perhitungan ini ditampilkan dia di skor.txt ya, skor.txt .txt, kemudian skor ini yang sudah ada di perhitungan tadi dia dibuat string ya, kalau enggak tidak mau keluar ya dia buat string, jadi titik to string. Kemudian ada ket itu tadi yang saya buat untuk kolom betul atau salah. Kemudian button nextnya yang tadinya itu dia nggak kelihatan, kemudian diaktifkan lagi button next, visible-nya true, kalau ini kan visible-nya false,
bawah dia diaktifkan visible-nya true. Oke, jelas ya. Jika kalau benar dia mengaktifkan button next, kemudian mengasih nilai benar, yaitu +1. Kemudian button lanjutnya udah aktif saja sekalian, dan ke next frame. Frame itu berarti frame yang selanjutnya tidak melompat. Oke, kalau sudah dicoba dulu. Ada errornya, masih ada errornya. Undefined button next, namanya apa ya Pak? Saya copy, mungkin belum saya kasih nama lagi. Windows, oh iya betul. Next, oke, jalan mama. Nomor 1. Dia udah keluar. Ini yang namanya dinamik ya, dia udah menampilkan. Jadi dari inputan tadi kemudian dikeluarkan di dinamiknya sesuai. Sekarang dijawab yang benar adalah nomor 1. Dia di disable, skornya muncul, kemudian ada keterangan betul dan tombol nextnya aktif. Oke, jelas ya. Saya close, kemudian sama, isinya adalah sama seperti ini. Bedanya nanti hanya di ini, nama buttonnya dikasih yang permulaan ada A1, A2, A3. Sekarang diganti A2, A3, A2, kalau 2 sebenarnya ya, supaya nomor soalnya A2, B2, C2, D2 ya, dan seterusnya untuk soal yang selanjutnya. Oke, saya copy paste, select all, copy, kemudian di sini saya kasih F6, saya paste. Oke, yang ini diganti semua sesuai dengan tombol, karena nomor 2 berarti saya buat nomor 2. Bentar. Oh iya, fungsinya harus diganti ya, karena fungsi itu tidak boleh sama dalam satu aplikasi Flash, jadi harus beda. Makanya saya tinggal nambah 2 untuk soal nomor 2, jawaban salah untuk soal nomor 2 gitu ya. Jadi karena ini diganti, ini jangan lupa 2 kemudian alfanya 2. Oke, kalau sudah skor txt itu string, ini adalah skor tadi. Jika diklik dia skornya adalah tambah 1 plus 1. Kemudian ketnya, ket adalah keterangannya dari sudah dibuat di bawah atau di atas. Kemudian ketnya ini dikasih nama betul. Diket tidak teks sama dengan tanda petik, ini adalah berarti manual, nanti muncul betul. Kemudian button nextnya yang tadinya dimatikan dihidupkan. Oke, fungsi lanjut tinggal di next frame. Ada ini. Oke, lanjut seperti itu dari soal 2. Kemudian yang ini ya, setelah selesai tadi edit, jangan lupa
kemudian ini adalah B2, kemudian C nya adalah C2, D nya adalah D2. Oke, saya coba. Oh iya, ada yang error, duplikat fungsi. Oh iya, yang masih 2. Jadi ulang saya kasih. Oke, sudah saya kasih. Cek lagi. Ini masih ada button lanjut kayaknya ya. Saya lupa sih. Ya, lanjut 2. Button next. Soal udah betul apa? Terus button soal lanjut. Oh, soal lanjut. Udah salah. Oh, udah dipakai. Oke, kita bisa lanjut 2. Lanjut 2. Coba saya jalankan Ctrl Enter. Oke, udah jalan ya. Oke, nah AA saya pilih nomor 1. Jawabannya A. Betul, ini keluar dan semuanya di disable. Oke, nah ini tidak bisa, kalau dinamik tidak bisa diganti. Ini statis. Oh sorry, ini dinamik. Oke, udah. Kalau saya klik next, oh dia kedua. Lanjutkan seperti itu terus untuk soal 1, 2, 3 dan seterusnya sampai nilai akhir di belakang. Sampai nilai akhir di belakang. Oke. Saya F6, F6, F6. Oke. Sekarang saya copy paste, sudah saya jelaskan alurnya. Nanti saya tinggal soal. Soal nomor 3. Oke, saya klik save, kemudian saya paste, untuk 2, 3, oke. Oke, yang buat dan ada 5. Oke, pasti sama ya. Jadi isinya sama ya. Jadi masalah berdua 3. Oke, kemudian yang terakhir screennya ini beda karena dia tidak untuk hasil. Insert action. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Saya sudah copy paste, berarti yang terakhir adalah untuk hasilnya. Oh, yang ini. Oke, saya copy, kemudian saya masuk di sini dan saya paste. Jadi untuk 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu sama ya di scriptnya, bedanya di sini saja. Tombol A2 untuk soal nomor 2, A3, A4,
5 dan seterusnya. Kemudian di desain kalian sesuaikan pastinya ini ya, A3 A2 B3 C3 D3 seterusnya sampai 5. Button nextnya ya, saya lupa tadi, jangan lupa ngasih namanya. Soalnya kalau tidak tidak bisa jalan. Oke. Oh ini udah ada. Yang terakhir yang saya jelaskan di skripnya ya. Setelah selesai semuanya, jadi skor tadi itu disimpan, skor terakhir tadi berapa? Saya kan yang dijawab soalnya yang benar adalah 4, jadi skornya nanti 4 ya, karena dia nanti jumlah terakhirnya 4. Kemudian skor tadi itu saya kalikan 20, kemudian saya simpan di variabel hasil. Saya buat variabel hasil, tipenya number, sama dengan ini adalah perintah untuk mengasih nilainya. Nilai yang disimpan di hasil itu adalah skor. Skor itu berarti total terakhir jawabannya yang benar ya, karena tadi tambah 1 tambah 1, saya akan skornya yang benar adalah 4. Nah berarti 4 ini adalah kali 20. Jadi nanti hasilnya adalah total.txt. Total itu yang ini berarti total, berarti nanti ditampilkan di sini. Total.txt itu adalah hasil. Hasilnya itu adalah 4 kali 20 tadi. Nanti 80 to string. Ini digunakan untuk apa? Karena formatnya number. Padahal untuk menampilkan ke dalam dinamik harus string, maka dikasih cara adalah hasil titik to string. Jadi nilainya tadi itu dibuat string, bukan number. Jelas ya? Dan kalau button ulangi udah biasa. Jadi kalau button ulang ini button ulang ya, kasih nama berarti button ulangi. Saya save dulu. Button ulangi. Jika diklik dia letakkan fungsi ulangi adalah pergi ke frame 1. Udah, coba saya jalankan apakah sesuai. Oke, dia jalan. Nama Ramzan 1, play. Jawaban A betul. Ada skornya 1 ya. Jawaban B harusnya benar, saya coba jawab A. Oke, masih ada salah di sini. Dia tidak mau muncul. Dilihat dulu di soal nomor 2. Soal nomor 2. Oh ini ada C2 nya tidak ada. Dari A2 B2 C2 D2. Oke, sekarang coba saya jalankan lagi. A
saya kasih benar semua dulu ya. Nah ini harusnya benar kok salah. Oke. C. Oke, ini juga harusnya benar. D. 20. Wah, keseluruhannya udah jalan. Cuma saya cek dulu. Jawaban nomor 2 harusnya yang benar adalah B. Coba saya cek. Nah, ya, dia ada di A semua ya. Ada di A semua, ini masih ada di A. Saya cut. Kemudian saya tarik. Karena dia harus ke jawaban benar yang misalkan nomor 2 kan yang B yang benar ya, maka arahkan ke jawaban benar. Kalau yang lainnya, karena yang benar B, maka yang lainnya otomatis dia lari ke fungsi jawaban salah ya. Kalau jawaban salah itu dia tidak ditambahi skor plus 1 ya, jadi nilainya tetap sama ya. Sama itu dalam artian kalau awalnya dia belum dapat nilai, belum dapat skor, ya tidak dapat, masih tetap 0. Kalau udah benar 1, dia kok jawab yang selanjutnya salah, berarti masih tetap 1 ya. Kalau benar itu asalnya 1, kok benar lagi di plus 1, berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Oke, dicek lagi benar 2. Soal lanjut 2. Sip. Yang 3, oh ya kan, masih. Oh, ini udah benar. C3 benar 3. Oke. Kemudian benar 4, ada di 4. Betul, salah visible. Dimana ada saya taruh A. Oke. Coba saya samakan dulu. Nah, ini sudah yes. Ini juga sudah. Ya, coba saya save. Oke. Terus A biar cepat. Selesai. 1. Mulai. Betul. Betul. Nah ini soal nomor 4 salah. Nomor 5-nya oke, masih ada yang salah nih. Coba saya ulangi lagi. A 1. Betul. 2 ya, betul. Ini dia kok ke langsung soal nomor 4. Dicek dulu script nomor 2. Oke, next frame harusnya ketiga. Oke, saya pakai ini 1, 2, 3 4-nya. Next frame-nya mungkin tidak jalan ya. Ini juga masih oh ini 2 benar. Ini 3, oke. Kemudian kelima tapi keempat. Saya save. Coba jalankan lagi. A, B. Oke, nomor 3 C. Betul. D betul. Betul. Sebenarnya kenapa saya ganti go to end stop? Padahal awalnya itu pakainya next frame. Ya benar, next frame. Kadang next frame-nya ada yang seperti itu. Makanya untuk antisipasi kalau memang next frame masih tidak jalan sesuai, dalam artian apa? Harusnya kalau next frame itu dia satu persatu loncatnya. Frame 1, next frame, frame 2, kalau next frame lagi, frame 3 dan seterusnya. Kok ternyata dia loncat seperti tadi, dari soal nomor 2 langsung nomor 4. Ya, makanya diganti dengan go to end stop. Ya,
seperti kalian kalau mouse klik seperti itu. Oke, go to and stop, dia lari ke frame 4 dan berhenti di frame 4. Ini frame 4 dan seterusnya. Jalan lagi. Oke, A persen 1 naik, jawaban A, jawaban benarnya harusnya B, saya coba C. Oke, salah, skornya tidak tambah. Ini C, betul, skornya tambah. D, betul, harus jawabannya A, coba saya B. Oke, 60, udah sesuai ya. Nah, oke, sekian tutorial untuk penjelasan cara membuat kuis di dosen media interaktif pada aplikasi Adobe Flash. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan via WA, daring, atau bisa pada saat tatap muka. Ya. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.